Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat BSF. Kembali lagi dengan video-video saya. Terima kasih untuk kalian yang selalu setia menonton video-video saya. Saya doakan semoga kalian sehat selalu, amin, Allahumma amin. Langsung saja sahabat ke topik pembahasan. Jadi kalau ini menjadikan suatu pertanyaan, saya akan jawab. Nah, dan inilah pertanyaannya sahabat. Kemana kita menjual magot-magot kita seperti itu? Atau telur-telur magot kita itu kemana untuk dijual? Nah, baik sahabat, pada dasarnya memang ya, kita itu budidaya magot itu untuk mencari keuntungan seperti itu. Selain dijual belikan, untuk menghasilkan uang, menghasilkan pendapatan entah per hari, per bulan, atau per tahun, alangkah baiknya kita itu mempersiapkan atau membuat konsep yang betul-betul tepat seperti itu. Yang pertama, kita itu jangan terlalu ambisi untuk menjual magot-magot kita, sahabat ya. Karena kalau kita terlalu ambisi, magot kita ini harus terjual sekian kilo, sekian puluh kilo, bahkan kuintal atau ton mungkin. Nah, ini kita akan drop. Nah, kenapa demikian sahabat? Saya katakan kita kan budidaya itu tergantung daerah ya. Ada yang mengenal magot, ada yang tidak mengenal magot. Nah, itu permasalahannya sahabat. Jadi kalau kita acuannya itu langsung ingin menjual, itu salah sahabat. Nah, alangkah baiknya kita beternak dibarengi dengan budidaya magot seperti itu. Nah, yang pertama itu ya. Jadi selain kita budidaya magot, kita itu harus punya ternak lah. Contohnya ikan, lele seperti itu. Atau mungkin ayam, bebek seperti itu. Jadi magot yang dihasilkan selama kita budidaya itu kita bisa berikan kepada ternak kita. Nah, tadi saya katakan kalau kita berambisi untuk menjual, kita kan tidak tahu ini kemana seperti itu. Memang ada ya penampungan atau agen, bukan agen ya, lebih tepatnya itu orang yang membeli magot itu entah berapa kintal, berapa kilo, berapa ton, itu pasti ada. Nah, yang jadi permasalahannya kita tidak tahu mereka di mana, terus harganya berapa. Kalau kita antar ini menghabiskan biaya ongkos berapa seperti itu. Nah, udah pasti kalau kita berpacu ke sana itu pasti udah kita bubar. Tetapi alangkah baiknya sahabat, dulu saya awal-awal budidaya itu dibarengi dengan beternak ya. Tetapi sekarang tidak, karena alhamdulillah sahabat, meskipun saya tidak ternak, alhamdulillah magot-magot saya ini ada penampungnya. Jadi ada yang beli, itu saya memasok ke tempat pemancingan. Yang rutinnya itu 1 minggu itu kalau nggak salah 20 kg atau 15 kg. Itu yang rutinnya sahabat. Itu juga tidak setiap hari ya. Jadi magot-magot saya itu yang siap panen 20 kg kurang lebih itu 1 minggunya keluar sahabat. Nah, yang sisanya saya menetaskan begitu banyak telur, itu saya buatkan indukan agar saya itu tidak terpotong siklus seperti itu sahabat. Ini mohon maaf sahabat, videonya saya fokuskan ke sini, saya memakai tripod sambil istirahat, sambil ngobrol seperti itu. Jadi kalau kita berpacu atau gimana ya, terlalu ambisi untuk menjual magot-magot kita, telur kita, wah udah itu ambiar. Pokoknya semangat kita hilang dan akhirnya bubar seperti itu sahabat ya. Jadi poin terpenting itu, apalagi kita tidak tahu menyiapkan pakan seperti itu, hanya memberi pakan terus ingin menjual, itu banyak permasalahan sahabat, banyak permasalahan, banyak keluhan. Saya hampir 4-5 bulan kurang lebih lah budidaya magot itu masalah demi masalah ada sahabat. Terutama itu dari pakan ya. Kalau untuk perawatan itu tidak
tidak susah. Ya bisa dibilang gampang-gampang susah sih di maggot itu ya. Tetapi yang jadi permasalahan saya ini pakan ya. Kalau untuk pengeluaran seperti itu, ya saya dibuat indukan lagi seperti itu agar siklus saya tidak terpotong. Seperti itu sahabat ya. Jadi konsepnya itu harus betul. Nah, tetapi ini saya tidak memutuskan semangat kalian untuk berhenti budidaya maggot seperti itu. Oh ya bang, saya ini susah untuk menjual gimana. Nah, alangkah baiknya kita itu sambil ternak lah, ternak ayam. Jadi kita mengurangi pakan pabrikan seperti itu. Saya sudah buktikan sahabat, dulu pertama saya budidaya maggot itu ternak saya hampir 500 ekor. Alhamdulillah maggot ini membantu ya. Membantu meskipun adalah itu dedak yang dicampur. Ya emang harus dicampur, tidak 100% maggot. Saya pernah uji coba 100% maggot kepada ternak saya itu efek sampingnya luar biasa ya. Bahkan kanibal. Terus efeknya kematian. Seperti itu sahabat ya. Nah baik sahabat, mungkin itu saja video singkat dari saya. Jadi tetap semangat seperti itu. Kita harus mahir dulu, harus lihai dulu. Sebetulnya gampang kalau untuk penjualan, tetapi saya juga tidak henti-hentinya pemasaran. Ya alhamdulillah saya mendapatkan pelanggan yang konsisten seperti itu. Hampir setiap minggu ya. Maggot saya keluar seperti itu 20 kg. Dan sebelumnya ada yang berkomentar di video saya juga. Sekaligus ini menjawab komentar sahabat kita yang berkomentar, tetapi saya tidak ambil komentarnya karena lupa itu untuk mencari teksnya itu. Jadi ya anggap saja inilah untuk kalian semua ya. Baik sahabat, mungkin itu saja. Semoga video ini menambah semangat kalian, membuka cakrawala kalian seperti itu. Pokoknya tetap semangat. Suatu saat nanti kita budidaya maggot itu bertemu dengan seseorang yang mungkin betul-betul membutuhkan maggot ini. Entah puluhan kilo, entah kintalan, entah tonan. Pokoknya semangat sahabat ya. Baik sahabat, mungkin itu saja video dari saya. Semoga apa yang saya tayangkan menjadi tontonan yang positif dan bermanfaat untuk kalian. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.